Pelatih Simone Inzaghi dalam wawancara dengan Sky Sport mengatakan, jelas ada banyak antisipasi untuk pertandingan debut Serie A 2024-2025 melawan Genoa. Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik sejak 13 Juli, saya puas dengan pekerjaan para pemain. Tidak diragukan lagi, bintang kedua adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi tahun ini aplikasinya harus lebih unggul dari tahun lalu. Para pemain luar biasa, tetapi kami harus selalu berkembang dan itulah yang kami coba lakukan ketika bekerja di Appiano Gentile. Saya mengharapkan konsentrasi, kami adalah juara Italia, kami tahu bahwa dalam beberapa musim terakhir mereka yang harus mempertahankan gelar mengalami masalah. Kami sedang membicarakan hal ini dengan para pemain, kami harus memiliki konsentrasi yang gila-gilaan terhadap target kami. Tahun lalu para pemain memberi saya banyak hal, tahun ini mereka bermain dengan tim nasionalnya. Namun, saya puas dengan cara mereka menampilkan diri, saya menemukan penerapan yang bagus dari semua orang. Kami akan kembali ke lapangan pada hari Sabtu dan ada banyak optimisme untuk debut. Kami telah mengonfirmasi tim tahun lalu secara keseluruhan dengan 3 tambahan penting yang diinginkan. Tetapi masih ada beberapa masalah kecil. Namun, Arnautovic dan Taremi sudah berlatih bersama kami dan Zielinski hampir siap. Hanya De Vrij yang membutuhkan waktu yang lebih dari yang lain. Kami tahu bahwa kami memiliki kekurangan di sektor pertahanan mengingat cederanya Buchanan. Kami sedang membicarakannya dengan klub, saya beruntung memiliki manajemen yang kuat di belakang saya. Saya bertemu dengan pemilik baru, mereka juga memiliki ambisi besar seperti kita semua. Zielinski adalah pemain dengan teknik hebat, kami menginginkannya dan dia pasti akan memberikan bantuan yang hebat kepada kami. Taremi punya pengalaman di level internasional, dengan banyak gol di tim nasional dan di Portugal. Josep Martinez adalah penjaga gawang luar biasa yang sangat bersemangat untuk belajar, dia akan memberi kami kepuasan besar. Hakan Calhanoglu kepada Sky Sport berbicara mengenai apa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir terkait rumor transfer dirinya dengan mengatakan, mereka yang mengenal saya tahu bagaimana keadaan saya selalu diam dan tidak banyak bicara. Saya suka bekerja, berkembang, dan saya dapat mengatakan bahwa dalam 3 tahun ini saya cukup beruntung menemukan rekan satu tim dan penggemar yang luar biasa ini. Saya tidak pernah berpikir untuk pergi, benar mereka datang, tetapi saya tidak mengatakan apapun, saya lebih memilih untuk berkonsentrasi pada pekerjaan saya, lalu saya mengatakan sesuatu di akhir untuk membuat semua orang merasa tenang. Alessandro Bastoni kepada Sport Mediaset mengatakan, kami tahu betapa sulitnya menang lagi di Italia dan mencoba di Eropa. Oleh karena itu, kami semua harus mengambil langkah maju, bahkan secara mental. Senang rasanya mendapat apresiasi dari tim-tim hebat, namun saya merasa nyaman di sini. Saya merasakan kepercayaan semua orang, inilah rumah saya dan saya akan tinggal di sini selamanya. FirenzeViola.it mengabarkan bahwa mengingat kesulitan Fiorentina dalam mencapai kesepakatan untuk merekrut Albert Gudmundsson, Nerazzurri mulai memikirkan langkah baru untuk mendapatkan penyerang asal Islandia itu, dan ide Nerazzurri adalah menukarkan Arnautovic dengan Gudmundsson. Sky Sport melaporkan bahwa meskipun Piotr Zielinski telah kembali berlatih di lapangan Appiano Gentile, dia dan De Vrij tidak akan ambil bagian dalam pertandingan pertama Inter di Serie A 2024-2025 melawan Genoa. Kedua pemain tersebut dipastikan akan kembali tersedia pada laga kandang pertama musim ini melawan Lecce. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Alessandro Bastoni sudah berlatih bersama grup kemarin, oleh karena itu dia akan tersedia untuk pertandingan pertama Inter di Serie A 2024-2025 melawan Genoa. Taremi, Calhanoglu dan Arnautovic juga telah mengatasi masalah fisiknya dan mereka juga akan tersedia bagi pelatih Simone Inzaghi.
Sementara itu, perburuan wakil Bastoni terus berlanjut, akselerasi yang menentukan pada salah satu profil yang dipantau oleh manajemen Inter akan tiba dalam 10 hari terakhir bulan Agustus ini. Tuttosport mengabarkan bahwa Kapten Lautaro Martinez saat ini berada di urutan ke-8 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter, tertinggal 4 gol dari Nyers yang berhasil mencatatkan 133 gol, dan 14 gol di belakang Lorenzi yang berhasil mengumpulkan 143 gol dengan seragam Nerazzurri. Ini adalah sebuah kesenjangan yang berpotensi untuk dijembatani musim ini, di mana dia akan tetap bertujuan untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Serie A dan di Liga Champions. FC Internews melaporkan bahwa pekan lalu agen Federico Chiesa berada di Milan dan bertemu dengan manajemen Inter dan Milan. Topik utamanya tentu saja adalah masa depan kliennya Federico Chiesa. Namun, sang agen tidak menemukan antusiasme yang besar dari kedua klub tersebut. Di Nerazzurri, setiap peluang pasar yang ada dievaluasi dan tentu saja nama Chiesa masuk dalam daftar, tapi untuk musim depan. Meski menjadi pesepak bola yang sangat populer karena nilai dan kualitasnya, satu kebingungan besar tetap ada di Viale della Liberazione, yaitu kemampuannya beradaptasi terhadap permainan Simone Inzaghi. Di musim terakhirnya bersama Juventus, Chiesa mengalami kesulitan untuk bergerak sebagai second striker, dan kecenderungannya untuk melebar kerap menjadi pembatas permainan Juventus. Lebih jauh lagi, bahkan sebagai bek sayap pun Chiesa tidak akan ideal, karena setelah cedera yang memperlambat karirnya, dia tidak lagi bisa bermain bolak-balik selama 90 menit. Memang benar bahwa Simone Inzaghi memainkan gaya sepak bola yang lebih ofensif. Namun Inter, meski menganggapnya sebagai potensi nilai tambah, tidak menganggap Chiesa cocok dengan filosofi taktis pelatih mereka, yang idenya ingin mereka dukung sebisa mungkin. Ini tidak berarti bahwa Inter tidak akan memilih Chiesa, namun untuk sektor ofensif mereka akan mengevaluasi profil lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Adrien Rabiot masih berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Banyak klub menyukainya, tapi mereka putus asa dengan gajinya dan bonus penandatanganan yang diminta oleh agennya. Real Madrid telah membatalkan minatnya, begitu pula Atletico Madrid. Sang pemain memimpikan Premier League, saat ini agennya sedang melakukan kontak dengan klub seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Sementara itu, bertahan di Italia sangatlah sulit baginya. Milan dan Inter telah menguji cobanya dan kemudian memutuskan untuk melepas kemungkinan merekrutnya. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Cesare Casadei menjalani pemeriksaan kesehatan bersama Fiorentina, namun hasilnya negatif. Casadei mengalami masalah meniskus dan oleh karena itu sulit juga untuk membuat hipotesis transfer selesai sebelum jendela transfer berakhir. Dilansir FC Internews, Sebastian Frey mengatakan, "Saya selalu menyukai Jan Sommer. Musim lalu dia membuktikan kepada mereka yang skeptis bahwa dia adalah penjaga keamanan yang hebat. Dia adalah seorang yang pendiam, pemimpin yang tidak berteriak di lapangan, tetapi beberapa rekan satu timnya mengatakan kepada saya bahwa dia menyampaikan ketenangan dan ini penting." Josep Martinez menjalani musim yang hebat di Genoa. Anda tidak perlu khawatir tentang awal yang buruk di Inter. Memakai baju Nerazzurri tidaklah mudah. Menurut saya, yang harus menjadi tujuan Nerazzurri adalah membawa pulang Scudetto dan mencoba melangkah maju di Liga Champions. Musim yang paling penting adalah musim konfirmasi ulang. Ketika Anda menang, Anda merasakan emosi yang luar biasa, dan Inter harus selalu merasa lapar secara sensasional. Sport Italia melaporkan bahwa Inter terus memantau pemain-pemain muda futuristik yang memiliki potensi menarik.
Di antara profil yang diikuti oleh manajemen Nerazzurri juga terdapat Thomas Palacios, bek asal Argentina kelahiran tahun 2003 yang saat ini bermain untuk Independiente Rivadavia dan kontraknya akan berakhir pada tahun 2025. Bek kelahiran Jenderal Picho ini menonjol karena ukuran fisiknya, tinggi 196 cm dan karakteristik teknisnya, yang berkaki kiri. Sementara itu, Sky Sport juga melaporkan bahwa manajemen Nerazzurri telah mengincar Thomas Palacios kelahiran 2003 dan Mikhail Faye dari Barcelona kelahiran 2004. Sky Sport melaporkan bahwa Yonut Radu yakin untuk menerima destinasi Sassuolo. Saat ini ada beberapa detail yang belum ada, namun semuanya tampaknya mengarah pada penyelesaian akhir. Jika operasi ini selesai, sang pemain akan pindah ke Sassuolo secara permanen dan Nerazzurri mempertahankan persentase penjualan kembali di masa depan.